Semoga nanti kalau dia dewasa ya, dia bisa lihat perjuangan saya. Cara saya urus dia sampai di titik yang sekarang. Gimana Mas Rama belajar waktu itu merawat anak bayi dari mandiin, popok, terus juga susunya. Takutnya kalau Faiz masih kecil itu baru saya balik di atas. Oh, tapi apa yang biasanya momen atau mungkin hal yang Mas Rama merasa bahwa wah ini berat banget buat saya gitu. Pernah. Boleh cerita nggak? Sampai sekarang masih ada yang tergantung itu talinya. Oh, Yang ada yang di video yang viral kemarin itu. Talinya sampai sekarang masih ada. dan waktu itu apa yang akhirnya membatalkan niat itu? Faiz. Welcome back to Perspektif bareng gue Bernadetta Ginting, dan di studio Perspektif sudah hadir dua narasumber spesial jauh-jauh dari Kolaka ke Kebon Siri. Ada Mas Rama dan juga adik Faiz. Yes. Hai. Lagi minum susu. Hai. Ini lagi minum susu. Dalam rangka apa nih kalau boleh tahu ke Jakarta? Ada banyak kegiatan atau? Jalan-jalan Kak. Jalan-jalan. Kebetulan juga ada panggilan beberapa juga dari influencer. Mas Rama kemarin sempat viral video-video, sebenarnya itu lebih ke CCTV ya? Iya, Kak. CCTV. Nah, pertama kali memposting itu gimana? Apa ya, ada ekspektasi nggak bakalan viral atau ya pengen sharing aja sebenarnya? Di sisi lain Kak memang pengen sharing, maksudnya mendokumentasikan keseharian Faiz, tapi pas saya cek waktu beberapa hari kemudian, pas setelah saya up video itu, boom, meledak. Saya kaget, kiri kanan chat kiri kayak gini. Bahkan sampai dari Jakarta ada yang ngechat ke sini, bahkan ada dari stasiun TV langsung. Saya sempat kaget, drop, kok bisa? Padahal kan memang sebelum dari video CCTV kan udah viral, tapi nggak seviral yang kemarin ini pas yang video terakhir. Kaget, alhamdulillah bisa sampai ke sini. Bisa jalan-jalan, udah kemana aja sama Faiz? Udah ke Monas belum? Belum ya? Monas. Malam itu hari malam. Hobinya apa sih Faiz? Yang apa interestnya, kesukaannya tuh ke apa? Main air, balon. Main air, balon, kemana ya kalau di Jakarta? Nyapu. Ya? Nyapu? Mama suka nyapu, ada senyumnya. Nyapu apa Mas? Kosan, halaman. Oh pakai sapu yang? Sapu, apa ya? Oh dia punya sapu yang kecil yang buat? Yang besar. Oh. Ada itu beberapa video yang biasa keseharian. Aku pikir itu cuma satu kali, tapi ternyata itu udah. Kalau dia lihat sapunya dia langsung, bahkan kalau disuruh. Padahal kalau disuruh juga. Kalau disuruh dia langsung mau. Sama saat kalau dia lagi main, walaupun lagi main ada aktivitasnya maupun bagaimana. Kalau saya bilang masuk tidur, dia jalan di depan, masuk di kamar, langsung buang barang satu kali, tutup pintu, tidur. Nggak ada drama-drama bilang nggak mau nangis apa, nggak ada. GTM, terus apa yang makan diemutnya biasanya anak-anak kan gitu kan, GTM. Palingan dia yang minta makan. Oh, dia yang duluan nungguin kalau lagi masak, dia yang nggak sabaran. Oh, I see. Bukan kita yang nggak sabar kasih makan dia. Oke, Mas, pengen ngobrol terkait dengan, mungkin banyak yang bertanya sebenarnya, dan Mas Rama juga sudah menjawab dengan mungkin balas komen atau mungkin juga di podcast. Bagaimana mungkin cerita sederhananya itu bisa menjadi single parent untuk Faiz? Sebelum Faiz lahir itu udah nggak sama. Intinya kan kita udah buat perjanjian. Setelah Faiz lahir, walaupun kita udah cerai, setelah itu Faiz lahir, semua kebutuhan Faiz apapun bentuknya itu sudah tanggung jawabku. Tapi kalau kau bilang mau rawat Faiz, saya nggak biarkan. Oh kenapa? Kan yang buat kemarin kesalahan kan dia. Oh I see. Bahkan kan untuk sekarang kan dia udah punya keluarga dari yang lingkungan kemarin. Dan udah punya anak juga. Jadi kalau untuk sekarang mau ketemu atau sampai yang kayak mobil atur waktu sama Faiz kan nggak bisa. Kita kan juga hargai perasaan suaminya Kak. Di sisi lain kan dia udah juga punya anak. Untuk sekarang juga komunikasi lancar, maksudnya komunikasi tetap ada, tapi kalau untuk ada beberapa batasan lah yang harus saya batasi. Jadi memang kemauan dari Mas Rama sendiri bahwa ketika Faiz lahir harus sama saya.
Oke, nah biasanya anak baru lahir tuh kan ada fase sekitar 1 sampai 3 bulan namanya anak bayi ya. Iya. Tidur, berantakan. Itu gimana Mas Rama belajar waktu itu merawat anak bayi dari mandiin, popok, terus juga apa susunya itu. Mungkin belajar dari situ juga. Hmm, Kalau untuk merasa apa ya, merasa kayak berat itu enggak ada apa. Terasa lancar saja Kak bilang kebutuhannya ada, hmm. untuk ininya ada. Bahkan untuk sampai sekarang alhamdulillah ada saja jalannya. Semua dicukupi gitu ya. Iya. Udah rezeki Udah rezeki dari yang di atas lah. dari di atas. Nah, awal-awal adik lahir itu memang sudah menjadi driver ojek online atau ada pekerjaan Belum. lain? Sebelum itu dia itu dari umur 1 hari itu saya udah apa? Memang kan saya kemarin kan saya udah punya usaha. Saya punya usaha. Jualan ayam. Bahkan dia sering ikut sampai jam 10 malam. Dari pagi sampai jam 10 malam. Itu berjalan sampai umur dia 6 bulan kalau nggak salah 7 bulan. Saya mikir bilang, kasihan ini dengan umur kayak gini kalau dia ikut jualan. Kan dalam gerai itu kan dalam kedai kan itu otomatis panas. Lagi kan itu dindingnya spandek. Nggak usah lah. Tutup aja dulu sampai dia umurnya 2 tahun atau 2 tahun lebih. Jadi mutusin untuk ngojek. Panggilan kerja lain ada untuk yang lebih gaji di atas rata-rata itu ada. Cuman dulu dalam sistem polanya untuk saling apa? Polanya untuk berbagi waktu sama Faiz kan nggak bisa kalau selain ojol. Kalau ojol kan kita bisa mobile setelah satu orderan bisa. Setelah satu orderan lagi check up Faiz apa yang kurang, entah susunya atau pupuknya yang full kan bisa diatur. Kalau di tempat kerja lainnya non stop kan nggak bisa. Apalagi untuk bawa Faiz kan nggak mungkin. Iya. Kalau lagi ngegojek mungkin bisa balik Iya. kayak gitu. Dan di situ kalau Kolaka sendiri karena saya belum pernah ke sana, jauh-jauh atau deket nggak sih? Saya ambilnya orderannya itu Kak 3 kilo ke bawah. I see. Saya jarang ambil yang 4 kiloan kecuali Faiz-nya ikut. Saya berani ambil perjalanan jauh. Di sisi lain juga kalau malam saya tetap ambil yang 3 kilo ke atas karena untuk 3 kilo ke atas itu Kak lumayan untuk fee-nya, untuk tip-nya. Nah tadi kan sempat cerita kalau langsung bisa lah ya merawat anak gitu. Tapi sempat ini nggak sih mungkin nanya kanan kiri gimana ya anak ini untuk pola asuhnya. Lalu juga mungkin umur segini apa yang harus diberikan tuh cari taunya kemana? Mulai dari lahir sampai 1 tahun saya itu tertutup. Mau itu dari keluarga atau saudara saya enggak. Mau minum boleh? Saya tidak tidak izinkan mereka datang. Apakah memang masih ada luka di Mas Rama jadi sedikit tertutup gitu? Intinya kan untuk sekarang apapun yang saya lewati sama Faiz itu saya syukuri. Apa ya kalau bahasanya, yang penting ikhlas lah. Ikhlas. Dan tadi sebelum kita mulai podcast, Faiz ini memang benar-benar senempel itu sama Mas Rama, benar-benar yang nempel gitu. Ya memang betul ayahnya, tapi bondingnya itu real gitu. Saya kan juga ibu, anak saya juga usianya nggak jauh gitu kan dari Faiz. Jadi salut dengan Mas Rama, dengan mungkin belajar sendiri, lalu juga mengasuh sendiri. Terus kalau seandainya Faiz sakit gitu, masih tetap kerja atau di rumah aja? Enggak. Kecuali saya yang sakit tetap jalan. Oh. Kalau dia yang sakit enggak, saya enggak keluar. Tapi nggak ada bantuan mungkin dari adik, kakak, mungkin? Dalam waktu itu yang saya maksud tadi, dalam 1 harinya, waktu umur Faiz 1 hari sampai umur 1 tahun, saya itu lebih ke apa ya? Kalau bahasanya sekarang introvert lah, nggak ada komunikasi ke orang-orang lain atau dari tetangga, nggak ada. Jadi pas umur Faiz 1 tahun, saya sudah beranikan diri, maksudnya untuk biarlah Faiz ketemu sama neneknya, ketemu sama omnya. Tapi kalau untuk sekarang ya alhamdulillah. Semuanya udah biasa ketemu, ngajakin Faiz main.